Tidak ada yang lahir ingin miskin. Tidak ada yang mau tidur dengan perut kosong, melihat anaknya menangis kelaparan, atau berdiri di depan pintu rumah orang untuk meminjam beras. Tapi kemiskinan tidak menanyakan keinginan siapapun sebelum ia datang. Dan ketika seseorang sudah terlalu lelah berjuang dengan cara yang benar, ada kalanya setan menawarkan jalan pintas yang tampaknya terlalu mudah untuk ditolak. Kisah ini bukan dongeng. Ini adalah kesaksian yang dikumpulkan dari mulut ke mulut di pesisir selatan Jawa Timur. Sebuah cerita tentang seorang pria, sebuah hutan yang tak pernah benar-benar tidur, dan sebuah perjanjian yang harganya jauh melampaui apa yang bisa dibayangkan manusia manapun. Namanya Slamet. Usianya ketika itu baru menginjak 42 tahun, tapi wajahnya tampak seperti orang 60. Kulitnya kering, matanya cekung, dan punggungnya sudah mulai membungkuk meski ia belum pantas untuk bungkuk. Ia tinggal di sebuah desa kecil di pinggiran Banyuwangi, berjarak tidak lebih dari 20 km dari gerbang masuk kawasan Alas Purwo, hutan lindung yang oleh masyarakat setempat dipercaya sebagai salah satu tempat paling angker di seluruh kepulauan Jawa. Slamet bekerja sebagai buruh tani. Upahnya pas-pasan, tanahnya tidak punya, dan hutangnya menumpuk seperti jerami setelah musim panen. Istrinya, Sripah, sakit-sakitan sejak melahirkan anak ketiga mereka. Biaya pengobatan menggerogoti sisa tabungan yang memang sudah tipis. Anak sulungnya terpaksa putus sekolah di kelas 2 SMP karena tidak ada uang untuk membeli seragam baru, apalagi membayar uang komite. Suatu malam di bulan Suro, bulan yang oleh masyarakat Jawa dipercaya paling syarat dengan energi gaib, seorang tetangganya yang bernama Pak Totok datang berkunjung. Pak Totok adalah orang yang beberapa tahun lalu sama miskinnya dengan Slamet. Tapi kini, tanpa alasan yang jelas bagi siapapun di desa, Pak Totok sudah memiliki 2 rumah, 3 petak sawah, dan sebuah truk pengangkut hasil bumi yang selalu penuh muatan. Malam itu mereka duduk di teras rumah Slamet yang lantainya masih tanah. Pak Totok menyulut rokok kreteknya perlahan, memandangi Slamet yang tampak seperti orang yang sudah kehabisan harapan. "Kowe gak bosan urip ngene, Mo? Kamu tidak bosan hidup seperti ini, Mo?" Slamet tidak menjawab. Tapi matanya bicara segalanya. Pak Totok tidak langsung bercerita panjang malam itu. Ia hanya meninggalkan secari kertas kecil sebelum pamit. Di kertas itu tertulis sebuah nama dan sebuah petunjuk arah, menuju ke dalam Alas Purwo, ke sebuah pohon beringin tua yang konon sudah berdiri sejak zaman sebelum Majapahit runtuh. Alas Purwo. Dalam bahasa Jawa, namanya berarti hutan pertama atau hutan awal mula. Kawasan ini meliputi lebih dari 300.000 hektar hutan lebat di ujung timur Pulau Jawa, berbatasan langsung dengan Samudra Hindia di sisi selatannya. Bagi para peneliti dan pecinta alam, tempat ini adalah surga keanekaragaman hayati. Tapi bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya selama ratusan tahun, Alas Purwo adalah sesuatu yang jauh lebih tua, jauh lebih dalam, dan jauh lebih berbahaya dari sekadar hamparan pohon dan satwa liar. Mereka yang sudah lama tinggal di sana akan bercerita bahwa di malam tertentu, terutama malam Jumat Kliwon dan malam-malam di bulan Suro, cahaya-cahaya aneh tampak melayang di antara batang-batang pohon setinggi rumah 4 lantai itu. Suara gamelan mengalun dari arah yang tidak bisa ditentukan. Dan beberapa orang yang nekat masuk terlalu dalam ke dalam hutan tanpa izin gaib konon tidak pernah kembali dengan kewarasan yang utuh. Disinilah Slamet datang, 3 malam setelah kunjungan Pak Totok. Ia masuk melalui celah yang ditunjukkan di kertas itu, jauh dari jalan utama, jauh dari pos penjagaan Taman Nasional. Hanya berbekal senter kecil, sebungkus rokok, dan tekad yang dipupuk oleh keputusasaan bertahun-tahun, Slamet berjalan masuk ke dalam perut hutan itu sendirian. Ia bercerita kemudian, kepada adik iparnya, sebelum akhirnya adik iparnya itulah yang meneruskan kisah ini, bahwa begitu ia melewati batas tertentu di dalam hutan, udara berubah. Bukan dingin biasa. Ini dingin yang menempel di kulit seperti kain basah, dingin yang masuk ke dalam tulang dan membekukan sesuatu di dalam dada yang ia tidak tahu namanya. Suara-suara serangga yang tadi ramai mendadak berhenti total, seperti ada yang menekan tombol sunyi. Dan pohon beringin itu ada. Persis seperti yang digambarkan di kertas Pak Totok. Batangnya sebesar 5 orang dewasa yang berpegangan tangan membentuk lingkaran. Akar-akar gantungnya menjuntai seperti tirai rambut nenek tua yang sudah ribuan tahun tidak dipotong.
Di antara akar-akar itu, Slamet melihat sesajen yang tampaknya baru diletakkan, kemenyan yang masih mengepul tipis, mawar merah yang belum layu, dan segelas air putih dengan sehelai daun sirih mengapung di atasnya. Slamet duduk bersila di depan pohon itu. Ia mengucapkan kalimat yang telah dihafal dari kertas Pak Totok. Dan ia menunggu. Tidak ada yang tahu persis apa yang terjadi malam itu di dalam hutan. Yang pasti, Slamet keluar dari alas Purwo menjelang subuh dalam kondisi yang membuat adik iparnya yang menjemput di pinggir jalan hampir tidak mengenalinya. Matanya berbeda. Bukan dalam arti fisik. Tapi seperti ada sesuatu di balik matanya yang bukan lagi Slamet yang mereka kenal. 3 bulan setelah malam di alas Purwo, kehidupan Slamet berubah dengan cara yang tidak bisa dijelaskan oleh logika manapun. Seorang pengusaha dari Surabaya datang ke desanya dan secara tidak terduga menawarkan kerja sama bisnis pengiriman hasil bumi. Modal awal disediakan oleh pengusaha itu. Slamet hanya perlu mengkoordinasikan petani-petani di sekitar desa. Dalam 6 bulan pertama saja, keuntungannya sudah cukup untuk melunasi semua hutang, membeli sepeda motor baru, dan merenovasi rumah dengan lantai keramik. Setahun kemudian, Slamet membeli sepetak tanah. 2 tahun kemudian, ia punya toko sembako yang ramai. 5 tahun kemudian, namanya disebut-sebut sebagai salah satu orang paling berada di kecamatan. Tapi ada hal-hal yang mulai diperhatikan oleh orang-orang terdekatnya. Setiap malam Jumat, Slamet tidak pernah ada di rumah. Istrinya tidak pernah berani bertanya kemana. Slamet berubah menjadi pendiam yang dingin, berbeda jauh dari sosoknya dulu yang hangat dan suka tertawa bersama tetangga. Dan ada satu pantangan aneh yang diberlakukan Slamet di rumahnya sendiri, tidak boleh ada yang menangis di hadapannya setelah matahari terbenam. Jika ada anak yang menangis, Slamet akan meninggalkan ruangan dengan langkah cepat dan wajah yang berubah putih seperti kertas. Yang lebih menggelisahkan adalah pola kematian di sekitar keluarga Slamet. Tahun pertama setelah alas Purwo, paman Slamet yang tinggal satu desa meninggal mendadak karena serangan jantung. Meski dokter yang memeriksa mengatakan kondisi jantungnya seharusnya baik-baik saja untuk ukuran usianya. Tahun kedua, anak tetangganya yang sering bermain di halaman rumah Slamet jatuh sakit keras dan meninggal dalam 2 minggu tanpa diagnosis yang jelas. Tahun ketiga, adik bungsu Sripah, yang sering berkunjung ke rumah dan satu-satunya yang sering bertanya terlalu banyak tentang perubahan Slamet, mengalami kecelakaan motor di jalan yang lurus dan sepi, meninggal di tempat kejadian. 1 kematian adalah musibah. 2 kematian adalah kemalangan. Tapi 3 kematian orang-orang yang terhubung dengan Slamet dalam 3 tahun berturut-turut mulai membuat bisikan-bisikan beredar di antara tetangga. Pesugihan. Kata itu mulai disebut-sebut dengan suara yang dijaga agar tidak terlalu keras. Adik ipar Slamet, satu-satunya orang yang masih berani mendekatinya, akhirnya memberanikan diri bertanya langsung suatu sore ketika mereka berdua sedang duduk sendirian di gudang belakang toko. "Mas Slamet, aku minta jujur. Kamu kemana malam itu 3 tahun lalu? Apa yang kamu lakukan di alas Purwo?" Slamet diam lama sekali. Begitu lama sampai adik iparnya mengira ia tidak akan menjawab. Tapi kemudian Slamet bicara. Dengan suara rendah dan datar, seperti seseorang yang sedang membaca kalimat dari sebuah naskah yang sudah dihafal terlalu lama. Ia bercerita bahwa malam itu, setelah ia mengucapkan kalimat-kalimat dari kertas Pak Totok, ada sesuatu yang datang. Bukan dalam wujud yang terlihat jelas. Lebih seperti tekanan udara yang berubah, yang menekan dari segala sisi sekaligus, dan dari tengah tekanan itu muncul suara. Bukan suara manusia. Lebih dalam dari itu. Suara yang terasa seperti berasal dari dalam tanah di bawah tempat ia duduk. Suara itu menawarkan kekayaan yang tidak akan habis selama 7 turunan. Keberuntungan yang akan mengalir seperti air sungai setelah hujan lebat. Tidak ada yang akan bisa menghalangi rezekinya. Tapi ada syaratnya. Setiap tahun, 1 nyawa dari lingkaran orang-orang terdekatnya harus pergi. Bukan dibunuh langsung dengan tangan. Cukup dengan diam. Cukup dengan tidak mencegah. Entitas itu yang akan mengurus caranya. Dan Slamet tidak boleh pernah menceritakan perjanjian ini kepada siapapun selama ia masih hidup.
Adik iparnya mendengarkan semua itu dengan bulu kuduk yang berdiri seperti duri landak. "Terus kamu setuju?" bisiknya. Selamat menatapnya dengan mata yang datar itu. "Aku sudah terlanjur, Dik. Sejak aku mengucapkan kalimat terakhir malam itu sudah jadi perjanjian. Tidak ada tanda tangan. Tidak ada cara untuk membatalkan. Lalu kamu mau terus membiarkan orang-orang mati setiap tahunnya?" Selamat memalingkan wajah ke arah jendela gudang yang menghadap ke kebun belakang. Di luar, angin bergerak di antara daun-daun pisang dengan suara gemerisik yang terdengar seperti bisikan. "Kalau aku coba keluar dari perjanjian ini," kata Selamat akhirnya, "yang mati bukan orang di sekitarku. Yang mati adalah aku sendiri. Dan nyawaku tidak akan pergi ke tempat yang seharusnya." Kisah Selamat berakhir 11 tahun setelah malam di Alas Purwo. Pada tahun ke-11 itu, untuk pertama kalinya sejak perjanjian itu dibuat, tidak ada satupun orang di lingkaran terdekatnya yang meninggal. Bukan karena perjanjian itu batal, tapi karena lingkaran terdekat Selamat sudah menyusut sangat drastis. Istrinya pergi meninggalkannya setelah kematian adik bungsunya. Anak-anaknya sudah dewasa dan pindah ke kota, dan hampir semua tetangga yang dulu dekat kini menjaga jarak. Yang tersisa hanya adik ipar itu. Satu pagi di bulan Suro, adik ipar Selamat datang ke rumahnya dan menemukan Selamat duduk di kursi ruang tamu dengan mata terbuka lebar. Tidak bernafas. Tidak ada tanda-tanda penyakit, tidak ada bekas kekerasan. Dokter yang kemudian dipanggil hanya bisa menggelengkan kepala dan menuliskan penyebab kematian yang umum karena tidak menemukan alasan spesifik yang logis. Yang membuat adik iparnya tidak bisa tidur selama berminggu-minggu setelah itu adalah satu hal kecil yang ia temukan di tangan kanan Selamat yang sudah kaku. Secari kertas terlipat, lusuh seperti sudah disimpan bertahun-tahun. Ketika dibuka, isinya hanya 2 kalimat, ditulis dengan tulisan tangan Selamat sendiri yang sudah bergetar tidak beraturan. "Kekayaan itu masih ada. Tapi aku tidak bisa menikmatinya. Jangan kamu ikuti jalan yang sama." Harta Selamat memang masih ada hingga hari ini. Rumahnya besar, tokonya masih berdiri, tanahnya masih luas. Tapi tidak ada satupun anaknya yang berani mengurus warisan itu. Mereka tahu dari mana asalnya. Dan mereka tahu bahwa kekayaan itu tidak datang gratis. Ia datang dengan tagihan yang terus berjalan, dari satu nyawa ke nyawa berikutnya, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Alas Purwo masih berdiri. Pohon beringin tua itu masih ada. Dan kabarnya, Pak Totok, orang yang memberikan kertas itu kepada Selamat, hingga kini masih hidup, masih kaya, tapi sudah kehilangan 3 anaknya, 2 cucunya, dan istri keduanya dalam rentang waktu yang tidak bisa dijelaskan sebagai kebetulan oleh siapapun yang mau melihat pola di baliknya. Ada harga yang harus dibayar untuk setiap hal yang kita inginkan di dunia ini. Kerja keras membayar dengan waktu dan keringat. Tapi ada perjanjian-perjanjian lain yang membayar dengan sesuatu yang tidak bisa dikembalikan, nyawa orang-orang yang kita cintai, dan pada akhirnya, jiwa kita sendiri. Alas Purwo tidak pernah memaksa siapapun untuk datang. Tapi bagi mereka yang datang dan membuat perjanjian di sana, hutan itu tidak pernah lupa, dan tidak pernah memberi diskon. Jika kamu pernah melewati jalan lintas selatan Banyuwangi menjelang malam, dan kamu melihat cahaya kecil bergerak di antara kerimbunan Alas Purwo jauh dari jalan raya, jangan berhenti. Jangan penasaran. Jangan ikuti. Karena di balik setiap cahaya itu, mungkin ada seseorang yang sedang berdiri di depan pohon beringin tua itu, mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak seharusnya diucapkan oleh manusia manapun yang masih ingin pulang dengan jiwanya tetap utuh.